Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke anak-anak, pada video kali ini saya akan berbagi materi tentang iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat itu artinya apa? Malaikat itu siapa? Ada berapa malaikat itu? Bagaimana tugasnya malaikat itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Ya anak-anak, mari kita simak bersama materi iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat ini kita akan pelajari tentang pengertiannya dulu, kemudian tugas malaikat, sifat malaikat, kemudian perbedaan malaikat dengan makhluk gaib, dan hikmah serta perilaku. Ya, yang pertama kita harus tahu dulu iman itu apa. Iman itu secara bahasa artinya percaya atau yakin. Nah, sedangkan iman kepada malaikat itu berarti kita percaya atau yakin kepada adanya malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah mengingkarinya. Yang kedua, iman kepada malaikat termasuk salah satu dari hal-hal gaib yang wajib kita imani. Anak-anak tahu rukun iman itu ada berapa? Ya betul, ada 6. Nah, malaikat itu merupakan rukun iman yang keberapa? Hayo. Ya, rukun iman yang kedua. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan mengenal nama malaikat beserta tugasnya. Nah, sebenarnya anak-anak, malaikat itu jumlahnya banyak. Akan tetapi yang wajib kita imani dan kita yakini hanya ada 10. Nah, 10 itu siapa saja? Yang pertama, kita harus mengenal malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini tugasnya adalah menyampaikan wahyu, ya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian disampaikan kepada nabinya, dan nabinya disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini tugasnya membagi rezeki. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini tugasnya adalah meniup trompet. Trompet itu ditiup 2 kali ya anak-anak, yaitu yang pertama ketika hari kiamat. Jadi tiupan pertama itu untuk menghancurkan seluruh alam semesta ini. Nah, yang kedua itu untuk membangkitkan manusia yang sudah mati lama maupun yang baru meninggal. Itu akan dibangkitkan semua. Kemudian yang keempat ada malaikat Israil. Malaikat Israil adalah tugasnya mencabut nyawa. Malaikat Mungkar Nakir ini yang kelima ya. Tugasnya menanyai manusia ketika baru meninggal dunia di dalam kuburan. Kemudian Rokib itu tugasnya pencatat amal baik. Kemudian Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia. Nah, malaikat Malik itu tugasnya menjaga neraka. Malaikat Ridwan yang terakhir ini 10. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita harus tahu ya sifat malaikat. Sifat malaikat itu yang pertama selalu taat kepada Allah dan tidak pernah menentang perintahnya. Kemudian malaikat itu tidak berjenis kelamin. Yang ketiga, tidak mempunyai nafsu ya, baik itu. Yang keempat, malaikat juga selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah. Jadi malaikat bisa menyerupai apa saja
atas kehendak Allah. Kemudian yang keenam, selalu benar dan tidak pernah berbohong ya, karena malaikat itu tidak dikasih nafsu, jadi selamanya benar terus ya, tidak pernah membangkang. Berbeda dengan manusia, kalau manusia itu punya nafsu, selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan orang yang khatam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, tidak beranak, berayah dan beribu, karena malaikat tidak menikah. Nah, kemudian kita ketahui ya, pahami perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Nah, yang pertama, jenis perbedaan. Asal kejadian, malaikat itu diciptakan dari cahaya, kalau jin dari api, setan juga dari api. Kemudian yang kedua, ketaatan ya. Ketaatan malaikat itu sudah tidak diragukan lagi ya, karena malaikat ditugaskan ya untuk beribadah kepada Allah dengan membaca tasbih maupun ibadah yang lainnya. Kemudian jin itu ada yang taat dan ada yang tidak. Kalau setan tidak pernah taat ya, setan iblis itu tidak pernah taat. Kalau jin itu hampir sama dengan manusia, ada yang taat dan ada yang tidak taat. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat lain ya, malaikat itu tidak dapat dilihat, tidak memiliki nafsu, senantiasa bertasbih, tidak berjenis kelamin. Nah, sedangkan jin tidak dapat dilihat juga ya, makhluk gaib. Kemudian jin diciptakan agar apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan setan atau iblis itu tidak dapat dilihat juga, sama seperti malaikat dan jin, makhluk gaib. Kemudian yang kedua, diciptakan agar beribadah kepada Allah, namun mereka, setan atau iblis itu ingkar semuanya. Yang ketiga, selalu menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah. Yang keempat, selalu bersikap sombong. Nah, sekarang hikmah dan perilaku beriman kepada malaikat. Hikmah kita beriman kepada malaikat ya, yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang bermoral. Yang keempat, bersabar saat mendapatkan ujian atau cobaan. Nah, tadi video tentang materi iman kepada malaikat. Bagaimana sekarang anak-anak? Ya, alhamdulillah sekarang kalian sudah paham, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan baik dan bisa menjadi bekal bagi kalian untuk lebih mengenal lagi tentang iman kepada malaikat. Oke anak-anak, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam dari saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.